Renungan kita, saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, saudara-saudara komunitas Yesus, komunitas agama-agama, dan saudara-saudara di mana saja berada. Anda pernah baca tentang peristiwa Pentakosta ini? Peristiwa yang terjadi 50 hari setelah Yesus bangkit dari kematian, atau 10 hari setelah Yesus naik ke sorga atau pulang ke sorga. Kisah tentang murid-murid yang berkumpul, kemudian tiba-tiba muncul angin yang keras, ada lidah api yang turun ke atas mereka. Peristiwa sekitar tahun 33 ini diimani oleh komunitas pengikut Yesus sebagai Roh Tuhan turun kepada mereka untuk menjadikan mereka mampu menyampaikan pesan-pesan Tuhan, pesan-pesan Yesus kepada semua orang, kepada seluruh manusia. Nah, pesan-pesan tersebut nantinya mereka tulis dalam bentuk surat atau kitab lisan. Itu terjadi karena kekuatan yang Roh Kudus turun yang berikan kepada mereka sehingga mereka mampu menyampaikan pesan-pesan Tuhan tersebut. Kita perhatikan bahwa pada saat itu terjadi ada reaksi orang-orang di sekitar mereka bahwa ini murid-murid berbicara, murid-murid mabuk anggur. Nah, saudara-saudaraku dalam kemanusiaan, untuk memahami apa yang sebetulnya terjadi tentu saja harus dengan pemahaman iman. Memahami kisah ini sebagai bukan saja peristiwa nyata dalam sejarah komunitas umat, tapi juga memahaminya dengan disebut peristiwa iman, bahwa Roh Kudus menguatkan umat, meneguhkan, menjadikan mereka mampu, memberikan kekuatan. Menarik. Coba kita ingat kembali peristiwa Menara Babel ratusan tahun sebelumnya dari setiap peristiwa. Menara Babel menjadikan orang-orang terpisah satu sama lain karena perbedaan bahasa dikacaukan. Menara Babel menjadikan pemisahan bahasa. Gagalnya Menara Babel menjadikan orang terpisah secara bahasa, bangsa, etnis, suku. Nah, pada saat Pentakosta terjadi sebaliknya. Peristiwa Pentakosta menjadikan orang-orang mendengar murid-murid berbicara
dalam bahasa mereka. Ini bisa kita lihat bahwa ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah murid-murid berbicara satu bahasa, bahasa roh, bahasa asli, bahasa dari Tuhan. Tapi murid-murid mendengar, murid-murid pahami dalam bahasa ibu mereka, bahasa keseharian mereka. Atau kemungkinan kedua, murid-murid pada saat itu berbicara dalam bahasa-bahasa ini. Saya tidak membayangkan kalau murid-murid berbicara bersamaan dalam bahasa-bahasa ini, kekacauan terjadi. Orang anggap bahwa ini orang gila semuanya. Tapi kalau kita memperhatikan dengan jelas bahwa murid-murid itu mendengar semuanya dalam bahasa mereka dan tidak menimbulkan chaos, tidak membujukan keributan atau kekacauan, maka kita perhatikan bahwa Roh Kudus menjadikan seseorang atau orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu mampu menyampaikan narasi atau menyampaikan narasi dan orasi yang dimengerti, yang dipahami oleh yang lain, sehingga mereka yakin bahwa ini adalah kata-kata atau ungkapan atau karya dari Tuhan. Itu saudara, dalam kemanusiaan, dalam konteks kekinian, tentu saja sebagai orang-orang yang ada dalam komunitas Yesus, orang-orang yang menjadi pengikut Yesus, entah Anda beragama atau tidak, Anda bergereja atau tidak, tapi jika Anda masuk di dalam komunitas iman Yesus, yang yakin ia sebagai juru selamat, maka ada hal yang penting juga, yaitu Roh Kudus memperbaharui hidup dan kehidupan seseorang. Bukan saja spiritualitasnya, penyembahannya, doa-doanya, atau pola pikirnya, hidup kerohaniannya yang diperbaharui, yang dekat dengan Tuhan, yang berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi seseorang yang ditandai, yang mendapatkan atau diurapi oleh Roh Kudus, juga ditandai dengan ia selalu menyampaikan orasi dan narasi yang membangun, yang mendamaikan, yang mensejahterakan, yang menjadikan orang lain mengerti, pahami apa maunya Tuhan, apa maunya orang itu berkata-kata. Peristiwa Roh Kudus pada sekian ratus tahun yang lalu, hampir 2000 tahun yang lalu, juga menunjukkan kepada kita, menunjukkan pada saudara dan saya bahwa jika kita sebagai orang yang mengimani peristiwa ini sebagai peristiwa spiritual, peristiwa dari Tuhan, maka kita harus mempunyai ciri khas orang yang memiliki atau diurapi Roh Kudus. Orang yang terutama adalah bagaimana ungkapan kata, ungkapan orasi dan narasi yang penuh dengan perdamaian, keadilan, damai sejahtera, menguatkan, menyegarkan, mendamaikan, dan termasuk menyembuhkan luka-luka batin. Saudaraku yang kekasih, jika Anda merayakan Pentakosta pada hari ini, kapan saja Anda mengingat peristiwa Pentakosta, maka ingatlah Pentakosta juga merubah cara bicara kita, cara berkata-kata kita. Pentakosta menjadikan kita mampu menyampaikan orasi dan narasi edukasi, narasi dan narasi perdamaian,
narasi demi narasi sukacita, narasi-narasi yang membangun, mendamaikan, penuh perdamaian, dan mensejahterakan sesama kita. Amin.